Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP dari nomor 547 ayat 1. Yesus Tuhani, beta rohamu sudena, sai olai suarai, amu dengan unang tegang, rohamu tu Yesusi, amu dengan unang tegang, rohamu tu Yesusi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Selasa 9 Februari 2021 dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 40b mengatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Situtudo nahudokot Tuhamu, nasa nabinahemuna tusada sian anggiku akka namet meton, na tuaudoi di bahek kamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hidup miskin bukan cita-cita, bukan pula keinginan, tetapi boleh sebagai dampak atau akibat kondisi ketidakadilan dan ketidakbenaran, atau karena malas, boros, tidak mau bekerja keras. Hingga awal tahun 2021 ini, kita melihat apa yang firman Tuhan tuliskan mengenai tanda-tanda kedatangannya semakin nyata. Lihat saja goncangan yang melanda bangsa-bangsa, krisis ekonomi, krisis politik di berbagai negara, gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran, angin puting beliung, dan pandemi coronavirus 19. Dan akibatnya ada orang kehilangan pekerjaan, kehilangan rezeki, kehilangan penghidupan, dan menjadi miskin. Gereja sebagai tubuh Kristus terpanggil secara aktif dalam memerangi kemiskinan dan ketidakadilan. Orang miskin berarti orang yang berkekurangan, tidak memiliki kemampuan untuk memberdayakan dirinya, dan mereka adalah orang yang berkeadaan lemah. Gereja haruslah terlibat berdiakonia dalam mengentaskan kemiskinan. Panggilan gereja juga menyuarakan penghentian perilaku ketidakadilan dan penindasan hak-hak orang miskin. Gereja hadir untuk berpihak kepada yang lemah
yang tidak berdaya, yang miskin, dan yang terpinggirkan. Kemiskinan harus ditanggulangi supaya manusia mendapatkan keadilan, mendapatkan berkat dan martabatnya sebagai manusia. Saudara-saudara, janganlah sampai rutinitas kehidupan ini membuat kita menjadi tidak tanggap kepada kondisi lingkungan kita. Kita menjadi tidak tanggap akan panggilan Tuhan kepada anggota jemaat gerejanya untuk berperan bagi sesama. Hendaklah memiliki kepedulian dan kesetiakawanan terhadap orang-orang miskin. Anggota jemaat gereja haruslah saling membantu, saling memperhatikan keadaan ekonomi anggota jemaat dan masyarakat di sekitar lingkungan mereka, kepada mereka-mereka yang mengalami dan merasakan kemiskinan itu. Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46 berbicara tentang penghakiman anak manusia yang datang sebagai raja terhadap seluruh umat manusia berdasarkan respons mereka terhadap dirinya, tentang kepedulian mereka kepada saudaranya yang hina. Hubungan Tuhan Yesus dengan mereka yang disebut hina, yaitu saudaranya ini, tentu sangat erat sekali, hingga nasib akhir segenap manusia tergantung pada penerimaan dan pelayanan terhadap mereka. Maka siapakah yang disebut sebagai saudaranya? Orang-orang yang menjadi penerima kasih dan kebaikan dari orang benar itu. Pertanyaan diajukan kepada Yesus, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar?" Dan raja itu menjawab, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tetapi siapakah saudara-saudara Kristus itu? Mereka kaum yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi. Mereka yang berstatus sosial rendah karena dibelenggu oleh kemiskinan, berpendidikan minim sebab tidak ada biaya untuk membayar uang sekolah, kekurangan makanan dan minuman, yang hidup di gubuk reot atau tunawisma, tidak memiliki rumah, menjadi pengangguran karena tidak ada kesempatan kerja, dan berbagai kondisi sosial mengenaskan lainnya adalah yang patut untuk merasakan kehangatan kasih Kristiani secara konkret. Di manakah mereka? Ada di dekat sekitar kita, ada di dekat kita. Tuhan Yesus mengidentikan dirinya dengan mereka yang hina. Nyatalah bahwa Yesus tidak hanya mengosongkan diri untuk tujuan penyelamatan, melainkan juga demi untuk misi sosial, yaitu keberpihakan kepada golongan yang diremehkan, direndahkan oleh dunia. Matius mengatakan bahwa anak manusia yang datang sebagai raja yang mengadili itu hanya membicarakan perbuatan baik dari orang-orang benar, dan tidak sekalipun ia berbincang tentang dosa mereka, karena Allah tidak mengingat-ingat dosa yang sudah ditebus dan diampuni. Yesaya pasal 1 ayat 18. Perbuatan orang benar adalah perbuatan kasih
dan belas kasihan yang tanpa disadari dilakukan untuk Kristus sendiri, maka mereka terbukti dan layak menjadi warga kerajaan surga. Mereka akan diberi hak istimewa untuk mengambil bagian di dalam kerajaan itu. Mereka akan diberi tempat di sebelah kanan Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Tujuannya jelas, untuk memisahkan mana yang sungguh-sungguh yang termasuk dombanya, mana yang tidak. Raja yang adil itu akan memisahkan bangsa-bangsa menjadi dua golongan, seperti gembala yang memisahkan domba dan kambing. Dalam kultur dan budaya Palestina, para gembala selalu menggembalakan kambing dan domba bersamaan pada siang hari. Namun pada menjelang malam hari, kambing dan domba harus dipisahkan. Kambing dibawa ke kandang karena mereka harus tetap dalam kondisi dan tempat yang hangat, sementara domba lebih suka berada di tempat terbuka. Kambing di Palestina berwarna hitam atau bercorak hitam, memiliki bulu yang lurus tidak tebal, berbeda dengan domba yang memiliki bulu putih dan keriting tebal. Domba diberi hak masuk ke dalam kemuliaan Sang Raja, sedangkan kambing dimasukkan ke dalam siksaan kekal. Saudara-saudara, mengenali dengan baik keterbatasan dan kemampuan diri kita sendiri sangatlah penting untuk dan dalam bertindak kepada sesama. Haruslah kita mengingat bahwa tidak seorang pun dapat melakukan segalanya. Namun demikian, berdalih juga tidak menyelesaikan masalah. Mari, mintalah kekuatan dan bekal dari Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan kita lakukan kepada saudara-saudaranya, karena kita melakukannya untuknya. Yesus adalah gembala yang baik kita. Ia mengenal domba-dombanya, dan kita domba-dombanya pun mengenalnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkaulah Raja dari segala raja, dan Tuhan dari segala tuan. Kasih-Mu adalah kekal selamanya. Berilah jemaat-Mu damai sejahtera-Mu. Pimpinlah hati orang yang percaya kepadamu, agar tetap tercipta hidup yang sehati sepikir, saling tolong-menolong, serta saling mengasihi seperti diajarkan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah hati kami menaati Engkau, supaya nama-Mu dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 547 ayat 1. Biar anak-anak dengarkan sabda Yesus Tuhanku. Mari datanglah semua, dengar suara penebus. Hai temanku, jangan tunda pada Yesus.
Kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.